governance ini oleh sebagian besar masyarakat kita ini ya menganggapnya seperti perlengkapan sabuk pengaman atau kantong udara di mobil. Orang baru merasa membutuhkan ketika kecelakaan. Kecelakaan ini berfungsi, baru itu ketahuan perlunya governance tadi itu atau risk management, manajemen risiko ya. Ketika wajar normal-normal orang merasa tidak membutuhkan, sehingga meyakinkan bahwa kita ini suatu organisasi, suatu institusi, suatu perusahaan itu harus menjalankan governance yang baik. Itu juga tantangan. Kalau kita lihat, kita ini masih merupakan negara menurut lembaga yang melakukan penilaian terhadap korupsi di dunia ini. Kalau dari peringkat CPI, Corruption Perception Index, dari 180 negara yang dinilai, itu sekarang kita masih di peringkat 110. Negara yang paling bersih itu seperti Norwegia, kemudian negara-negara Skandinavia, ya, kemudian nomor 5 itu Singapura, ya. Kita nomor 110. Yang paling buruk itu di bawah, paling bawah itu kalau tidak salah itu Suriah sama Sudan Selatan atau apa gitu. Itu negara yang paling korup. Kita di 110. Itu artinya kita juga belum bagus-bagus amat. Kita itu masih merupakan negara yang korup. Iya. Karena peringkatnya 110. Kalau kita masih banyak mendapatkan berita-berita, ya kan, pejabat A, pengusaha B dan sebagainya, tertangkap tangan dan sebagainya, itu karena memang kita belum baik-baik saja negeri ini, ya. Itulah makanya perlu suatu governance yang baik. Di dalam ukuran governance untuk korporasi, setiap tahun ada juga penilaian namanya menggunakan pendekatan ASEAN CG Scorecard, yaitu melakukan peringatan untuk korporasi di Asia Tenggara ini, untuk perusahaan-perusahaan terutama perusahaan publik, perusahaan terbuka. Ya, kami di ICD juga melakukan penilaian terhadap perusahaan terbuka. Itu setiap tahun, dulu kita 100 perusahaan terbuka, sekarang kita tingkatkan 200, akan menjadi ke 300. Kita buat peringkatnya. Ketika dibandingkan dengan korporasi-korporasi di Asia Tenggara, peringkat kita juga masih rendah dibanding 5 negara Asia Tenggara utama ya. Kan dulu kita Asia Tenggara 5 dulu kan, Singapura, Malaysia, Thailand, kemudian Vietnam dan Indonesia. Dibanding 5 ini aja kita masih paling bawah. Makanya kalau ada korupsi selalu melibatkan 2P. Tahu nggak 2P? Pengusaha dan penguasa. Ya, karena memang mereka yang satu punya kewenangan, yang sini perlu suatu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh penguasa ini atau pejabat. Ya, jadi inilah tantangannya. Dengan keadaan seperti ini, kesadaran ini juga belum timbul. Kita ada peningkatan sih, sebetulnya ada perbaikan-perbaikan, tapi tadi kita harus berkaca juga dong, melihat perbandingan dengan negara yang lain ya kan. Kalau kita hanya merasa maju, tapi ternyata negara-negara tetangga lebih maju lagi. Itu jadi ini makanya berat untuk kami ini, lembaga seperti ICD, IPG, ada lembaga yang lain ya, ada ICG juga, teman-teman banyak lembaga lain seperti ini. Itu tantangannya adalah tadi itu, kesadaran orang untuk betul-betul mengimplementasikan, melakukan internalisasi dari good corporate governance, kalau itu GCG, kalau itu adalah korporasi, dan good public governance, kalau itu lembaga publik, ya tadi saya katakan tadi kan, dua-duanya harus seimbang nih. Karena korupsi pada akhirnya ya orang bilang kan it takes two to tango. Jadi kalau korupsi itu pasti memerlukan dua pihak. Seperti orang menari tango, itu nggak mungkin dari sendiri gitu ya. Nah, jadi itu makanya ini kita terus lakukan internalisasi ini, tapi kami tidak akan pernah putus asa. Dan ini juga tercermin dalam kalau kita ada kegaduhan politik di negeri ini seperti sekarang ini ya. Karena governance itu prinsipnya ada 4 pilar. Yang pertama adalah etika, kemudian transparansi, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat keberlanjutan, sustainability ya. Ini jelas sekarang banyak teladan-teladan para pemimpin yang sama sekali tidak menunjukkan etika yang baik. Ya, ini yang ditangkap oleh masyarakat. Makanya ke depan kita harus dorong juga persoalan-persoalan yang menyangkut dari governance ini. Jadi kita melakukan apa yang disebut dengan internalisasi. Yang pertama kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan. Kami juga kami mendirikan namanya KAKI, Koalisi Anti Korupsi Indonesia, ya itu dari ICD, ya karena itu, tapi ini ke perusahaan swasta, ya kita mendorong ini bukan yang korupsi untuk yang itu, justru tadi saya katakan kan, karena pengusaha dan penguasa ini vital sekali perannya untuk menegakkan governance, makanya kita juga dorong itu. Jadi ada pelatihan-pelatihan, baik yang sifatnya pelatihan untuk direksi dan komisaris, kalau untuk korporasi kita lakukan secara rutin ya. Ada juga kita melakukan pemberian penghargaan. Jadi kita memberikan motivasi orang supaya, oh kalau saya menyelenggarakan penerapan governance yang baik, nanti saya bisa peringkatnya naik. Seterusnya, jadi kita
tiap tahun menyelenggarakan ini. Ini yang kita lakukan. Jadi memberikan insentifnya dengan cara diberi penghargaan, ya kan, peringkatnya dan sebagainya, pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Itu yang terus kami lakukan, ya. Ada yang pelatihannya gratis, ya, ada yang berbayar, dan nanti kita subsidi silang, ya, karena tidak semua bisa menghasilkan uang. Ada training yang korporasi bayar dia, misalkan calon direksi komisaris, misalkan dia bayar. Tapi untuk yang lain lagi kita gratiskan dan sebagainya. Ini terus yang kita lakukan, dan kami ini semuanya relawan, ya. Tapi relawan di kegiatan konferensi ini betul orang rela betul, bukan relawan politik yang katanya relawan tapi ternyata nggak rela juga gitu ya, mengharap jabatan dan sebagainya. Kita benar-benar karena umumnya kita ini orang yang sudah mapan, yang sudah merasa hidupnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi lebih banyak untuk orang lain. Nah inilah sebetulnya saya sebut tadi relawan-relawan seperti itu ya. Volunteer dalam bahasa Inggrisnya ini kan, jadi ini volunteer ini yang membantu kami di ICD ini, tokoh-tokoh nasional, dari akademisi, bergabung praktisi, seperti saya ini praktisi kan sebetulnya kan, jadi itu bergabung agar negeri ini hari ke hari itu makin membaik. Jadi ini sekali lagi saya sekarang lebih banyak berkecimpung di situ ya. Dan ini pekerjaan yang sangat sunyi, sepi dari pujian, penghargaan, dan banyak orang yang tidak tahu. Itu kan nggak masalah kalau soal pujian, mungkin kami sudah penghargaan, kami sudah pernah merasakan sebelum-sebelumnya. Ini pekerjaan yang tanpa mengharapkan pujian, penghargaan dan sebagainya. Ini jalannya jalan yang sepi dan berliku, banyak lubang, banyak tantangan. Yang pertama, betul sekali saya punya hobi fotografi, tapi di fotografi spesifik saya di landscape fotografi. Dari kegiatan hobi fotografi ini, ya, saya menghasilkan 6 buku fotografi. Tadi ada Viewpoint, ada Bromo 3, Bromo Mystical Mountain, Bromo Equilibrium, Bromo Perpetual Reminder, ada juga yang Belanga, ya, dan ada yang lain. Ya, jadi itu kenapa saya punya hobi begini. Yang pertama dari kecil, dari SMP saya sudah memotret dengan kamera orang tua dan sebagainya ya. Jadi saya sudah lama sekali memotret. Kenapa landscape fotografi? Karena landscape itu kalau indah ya indah. Orang nggak perlu penafsiran ini foto ini indah apa enggak ya. Nah, kalau pemandangan umumnya yang cantik, seperti semua orang yang cantik, betul nggak? Kalau foto-foto yang genre yang lain, aliran yang lain, orang perlu penafsiran, perlu menyimpulkan ini bagus apa tidak. Itu aja sebetulnya. Dan saya meyakini bahwa memang manusia itu harus seimbang, kegiatan otak kiri, otak kanannya harus seimbang. Karena kita kalau sebagai profesional, sebagai eksekutif, ya sebagai pebisnis, ya itu kita terlalu banyak menggunakan otak kiri, itu yang sifatnya otak yang menyangkut kalkulasi, perhitungan, ya rasio dan sebagainya ini. Sedangkan otak kanan itu lebih kepada bahasa, seni, kreativitas. Ini saya merasa ini perlu diseimbangkan. Hidup ini bisa seimbang, ya. Dan saya itu merasa tadi ketika diceritakan pengalaman kerja itu kan hanya berapa menit, kelihatannya gampang. Tidak, kenyataannya kan ini pekerjaan yang penuh ketegangan, penuh stres atau stressful ya. Sehingga saya perlu katup untuk menyalurkan ketegangan ini. Caranya bagaimana? Caranya saya kalau saya merasa kalau sudah memencet tombol rana atau shutter, track itu sebagian beban saya itu lepas. Sehingga sampai sekarang pun saya suka untuk memotret jalan karena memang itu bagian dari hobi. Dan hobi ini kemudian berkembang ya. Karena hobi ini saya waktu 17 tahun yang lalu saya mendirikan galeri dan kafe di Bromo. Tujuannya waktu itu saya ingin ketika saya banyak memotret, karena saya katakan saya menghasilkan buku fotografi mengenai Bromo sampai 3 ya. Saya sering sekali motret Bromo. Salah satu yang saya simpulkan dari sana adalah ternyata di Bromo ini tidak ada suatu tourist center ya, atau tempat yang orang bisa melihat pemandangan Bromo yang sehingga dia bisa punya pilihan untuk saya bisa melihat ke sini, ke situ, ke sana, ada pilihan. Ternyata tidak ada. Makanya saya waktu itu putuskan saya mendirikan galeri fotografi. Galeri fotografi yang pertama itu untuk saya bisa menampilkan, memajang karya saya. Yang kedua untuk memberikan semacam sebagai pusat informasi orang, ternyata Bromo ini dari sini indah, dari sana indah ya, sehingga dari beberapa sudut orang bisa punya bayangan. Itu saya waktu mendirikan galeri di Bromo ya. Galeri tertinggi di Indonesia karena didirikan di 2000 meter di atas permukaan laut, bukan gedungnya yang tinggi ya. Jadi itu, dan orang bisa datang ke sana melihat gratis kan, karena galeri kan nggak dipungut biaya. Tapi kemudian saya mendirikan kafe untuk membiayai. Lama-lama setelah tempatnya orang melihat segala macam, saya waktu itu ada suatu rumah di sana gitu ya. Lama-lama teman-teman minta, kenapa nggak kamu bikin
kamar-kamar juga disewakan. Hanya saya bangun dari mulai 3 kamar, dari mulai tadinya galeri dan kafe, kemudian 3 kamar, terus tumbuh ya, karena saya sebetulnya bukan pengusaha, saya dari profesional. Jadi uang ini dari mana? Selain pinjam dari bank, ya memang saya dari sisa bonus, sisa gaji yang pelan-pelan, sehingga setelah 15 tahun tumbuh dari 3 menjadi 86 kamar sekarang. Tapi itu bertahap, nggak langsung. Kalau pengusaha langsung bangun selesai semua. Karena ini bagian dari tadinya hobi. Dan saya bangun juga hal yang sama di Banyuwangi. Jadi sekarang saya punya 2 resort, nama Jiwa Jawa Resort, Jiwa Jawa Bromo di Bromo, dan Jiwa Jawa Resort Ijen di Banyuwangi. Yaitu ini berkembang. Saya melihat saya punya tempat yang baik segala macam. Ini berkembang dari sekedar fotografi. Kami kemudian aktif juga menginisiasi jazz gunung. Ya, jazz gunung. Waktu itu namanya karena baru di Bromo, jazz gunung Bromo. Itu saya bersama dengan Mas Butet Kertaraja saya dan Mas Jaduk Firianto, adiknya Mas Butet yang udah almarhum, ya, mendirikan jazz gunung Bromo ini. Ya, kemudian ada jazz gunung Ijen, ganti berkembang menjadi jazz gunung Slamet, ya belakangan ya. Kita sekarang punya juga, dan kita akan ada jazz gunung Burangrang dan jazz gunung di tempat lain. Selain 2 di tempat kami sendiri tadi kan di Bromo dan Ijen, kami juga membuka kemudian kerjasama dengan pihak lain yang punya tempat yang bagus, itu kita akan selenggarakan juga. Nah, tahun ini mudah-mudahan nanti ada jazz gunung Burangrang, itu di Jawa Barat. Nanti kita kerjasama dengan Eiger, grupnya Eiger, peralatan olahraga, peralatan mendaki gunung dan sebagainya itu ya. Itu. Kemudian berkembang lagi, kami juga menyelenggarakan kegiatan seni budaya di Banyuwangi. Kami menyelenggarakan Sendera Tari Meras Gandrung, karena di Banyuwangi kami selain hotel dan resortnya, kami membuka suatu tempat destinasi wisata budaya namanya Taman Gandrung Terakota. Di sana kami menyelenggarakan kegiatan pementasan Sendera Tari Meras Gandrung itu secara bulanan. Idenya meniru Sendera Tari Ramayana atau Sendera Tari yang ada di Desa Batu Bulan di Bali atau di Uluwatu. Ini yang saya sebut tadi sebagai wisata berbasis seni budaya, dan juga dasarnya adalah komunitas, pemberdayaan komunitas. Ini yang sedang saya geluti, dan karena ini juga kemudian saya merasa saya ingin menambah pengetahuan saya, ya. Dari sisa umur saya ke depan ini saya akan fokus ke pengembangan seni budaya, selain tadi yang sifatnya kaitannya dengan governansi. Jadi 2 ini sekarang saya sudah meninggalkan perbankan, keuangan, ya sudah masa lalu bagi saya. Sekarang saya fokus di kegiatan governansi dan di seni budaya. Itulah kemudian saya memutuskan untuk sekolah lagi program doktoral di ISI Yogyakarta. Ya, saya mengambil topiknya adalah governansi institusi seni dan budaya. Jadi masih ada hubungannya dengan governansi yang saya geluti, dan masih ada hubungannya dengan seni budaya yang sedang saya juga coba untuk kembangkan. Kemudian saya sekolah di S3 doktoral di ISI ini. Semester ini dipercaya untuk jadi dosen juga. Dosen untuk pasca sarjana yang S2-nya. Mata kuliahnya adalah wisata berbasis komunitas. Ya lumayan masih ada kaitannya ini, sehingga saya tidak terlalu baru sama sekali. Ya, jadi ini yang saya sedang tekuni. Mudah-mudahan ini saya bisa menyelesaikan semuanya ini ya. Nanti saya bisa menghasilkan jurnal ilmiah, bisa menghasilkan buku, ya disertasi dan sebagainya. Yang kalau saya nanti nggak ada ini, itu menjadi warisan yang tercatat baik secara akademik maupun sebagai buku dalam bentuk buku-buku ya. Karena kalau sekarang kan paling diberitakan media, oh Sigit adalah pencetus jazz gunung, ya gitu. Ini berita aja gitu. Tapi bagaimana mengelola suatu festival seperti jazz gunung sehingga orang lain nanti generasi yang berikutnya bisa belajar, itu kan tidak ada. Itu sebetulnya motivasi saya supaya nantinya apa yang saya lakukan itu bisa terdokumentasi ya dalam bentuk buku. Karena yang saya tempuh ini, saya ingin juga menjadi teladan dari pemimpin-pemimpin yang lain yang dulunya menjadi pemimpin di sektor bisnis, ya, korporasi. Mereka mau berkiprah di masa-masa seniornya gitu ya. Pengembangan seni dan budaya di negeri ini. Kenapa? Karena seni budaya di negeri kita ini kadang-kadang dianaktirikan. Bangsa kita ini lebih bangga kalau kita bisa membangun gedung olahraga, stadion sepak bola. Padahal bangsa ini, kalau menurut saya DNA-nya adalah di seni budaya. Olahraga penting, tapi kita tidak di situ. Menurut saya keunggulan dari bangsa ini adalah di seni budaya. Kita memang bangsa yang sangat unggul di dalam seni budaya ini. Tetapi mengapa bangsa Singapura yang punya gedung pertunjukan, gedung kesenian seperti Esplanade ya, mestinya kan Indonesia punya seperti itu. Daripada kita sudah punya Senayan, ya kan, Gelora Bung Karno, stadion sepak bola yang bagus. Kenapa bikin lagi yang lain? Kenapa uang yang sama tidak dibuat untuk mendirikan gedung seni budaya ya, yang seperti Esplanade di Singapura misalnya. Kita membangun sirkuit di Mandalika misalkan. Itu paling berapa kali dalam setahun. Bahkan uang yang sama kalau kita bangun untuk gedung seni budaya, itu masyarakat di Lombok, di NTB ini semua bisa berkarya, bisa tampil, ya, bisa mengembangkan seni budayanya gitu, dan mereka menjadi
pelakunya. Sama di sini juga, kita memang sudah punya Taman Ismail Marzuki. Tapi kalau kita punya lagi yang lebih besar lagi seperti Esplanade ya, saya selalu menggunakan ini bangsa yang kecil ya, yang seni budaya juga campur aduk ya kan. Kalau kita ini kan bangsa yang kaya, kita punya suku ratusan, suku bangsa ratusan dan sebagainya ya. Jadi ini menurut saya perlu menjadi perhatian ya semua orang pelestarian seni budaya ini. Jangan cuma pidato politik. Lumayan kalau ada pidato politik. Debat politik pun nggak menyinggung sama sekali mengenai seni budaya gitu ya. Jadi makanya bangsa kita menjadi kasar, vulgar, karena jiwanya nggak halus, kurang halus. Seni budaya ini menghaluskan jiwa kita. Ini menjadi penting sekali dan saya sudah mempraktekkan itu ya dengan mengembangkan. Saya tidak hanya ngomong kosong aja, saya mempraktekkan, saya mendirikan sekolah fotografi Bromo, ada 2 padepokan lagi di Banyuwangi dan seterusnya. Saya praktekkan meskipun itu belum berhasil dalam proses tadi ya. Tapi paling tidak ada contohnya. Bayangkan kalau banyak orang melakukan seperti ini. Padahal ini sebagai penutup ya. Ingat loh, lagu kebangsaan kita salah satu frasa yang mengatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan badan dulu, jiwa dulu yang harus kita bangun. Itu ya. Jangan melupakan pembangunan jiwa. Pembangunan jiwa itu termasuk apa tadi? Etika, moral, budi pekerti, ya, termasuk agama tentunya ya. Manajemen governansi jiwa. Selain kita bangun jembatan, bangun jalan, bangun airport, bandara dan sebagainya, bandar laut, bandar udara, itu penting juga. Tapi jangan lupa ini, kita sekarang terlalu sibuk membangun yang sifatnya fisik, badan. Kalau kita perlu pembangunan jiwa. Yuk. Jadi sekali lagi pada dasarnya kan mengelola apapun kegiatan kita, karena kita ini makhluk sosial ya. Jadi yang paling kita harus perhatikan adalah mengenai selalu hubungannya adalah sumber daya manusianya, SDM. Jadi hubungan antar manusia itu penting. Saya udah nggak lagi konsep umum ya. Hubungan manusia itu human interrelation ini menjadi penting kalau kita memimpin organisasi yang sifatnya bisnis apapun yang tadi seni budaya apalagi nih kan nggak, orang kan tidak digerakkan karena digaji melakukan sesuatu dan sebagainya kan, perlu motivasi kebersamaan dan seterusnya. Sekali lagi itu mudah disampaikan, tapi dalam kenyataannya kan memang bukannya mudah ya, tantangan selalu ada ya, dan perlahan-lahan. Waktu memang penting ya, makanya ini saya juga mengelola waktu saya juga nih, karena secara teoritis kan kita udah tahu lah namanya semua urusan umur di urusan Tuhan ya, urusan Allah ya. Tapi kan kita bisa perkirakan yang namanya harapan hidup kita orang Indonesia sampai berapa tahun sih, ya kan? Bisa mengukur kan kira-kira sekian tahun ini kira-kira saya bisa melakukan pengabdian kepada sesama, karena ini agak sedikit agama ya, tapi sebaik-baiknya manusia kan yang paling bermanfaat untuk orang lain, nah, gitu kan? Jadi bukan karena hartanya, bukan karena ilmunya, tapi yang manfaat yang diberikan dalam kehidupan kita ini. Jadi sebetulnya itu sih yang memotivasi saya, sehingga saya sih belum bisa memilih untuk pensiun tenang-tenang ya kan, sambil goyang-goyang kaki apa kipas-kipas gitu aja kan, bisa aja gitu. Saya memilih untuk saya tetap mencoba untuk memberikan manfaat kepada orang banyak bersama gitu.